Wah itu kerjaan mulia itu. Saya juga sampai sekarang masih ngajar TPQ. Kan Bapak Lurah. Nah, dulu saya nggak tahu ya. Mungkin ini bagian dari Mestakum atau semesta alam mendukung. Jadi dulu yang mengkampanyekan dan mendukung saya untuk menang di pemilihan kota itu justru juga anak-anak. Anak-anak. Oh ya anak-anak. Oh pilih Pak Guruku. Iya, anak-anak kecil itu ketika kita ajak, ayo kita ketemu bareng-bareng gitu. Politik baru masuk. Jadi kita nggak nyangka ternyata mereka juga bisa jadi. Kamu jadikan agama buat politik. Aduh ya. Jadi anak-anak sampai segitunya pilih ya. Di halaman Facebook saya itu masih tertinggal jejak foto itu yang 3 jari begini. Kampanyenya anak-anak itu. Ya. Anak-anak MA, MTS. Ya padahal mereka sekencang apapun mereka menyuarakan itu toh mereka nggak punya pilih gitu. Tapi ketika orang tua melihat itu anak saya aja yang nggak punya kepentingan dia tahu, dan itu menunjukkan ternyata guru TPA nyalon ke lurah ya. Sosok idola mereka. Tapi itulah menggerakkan hati orang tua. Bisa jadi doa mereka kan nggak punya dosa mereka. Oh iya dong. Ketika dia doa pengen gurunya jadi lurah tembus juga. Ini saya sudah lihat anak ini. Saya sudah lihat anak ini dalam mimpi. Jadi di situ juga saya hari ini saya bersaksi atas diri saya sendiri. Saya salah satu santri yang sudah merasakan keramatnya atau boleh ngarani karomah. Bahkan pada saat kampanye ketika kontestan yang lain harus beriring-iringan pakai mobil dengan pengeras suara menyuarakan janji-janjinya, kita hanya jalan kaki. Kalaupun naik motor itu satu motor bertiga kan. Yusron ada Mas Hasim. Selamat datang di HMD official Ora Ubah Ora Mama. Ini kemarin tuh seluruh dari Sabang sampai Merauke khususnya itu dari Solo itu bergetar melihat sosok alumni yang jadi apa namanya itu. Kalau di saya itu namanya lurah. Di sana apa bang namanya? Di sana disebutnya sebagai petinggi desa. Petinggi desa ya. Tapi benar Bang Ares jadi lurah nih. Ya. Masih muda. Senam nasib. 2016 lurah termuda sejateng. Lurah termuda sejateng. Saja. Kok bisa jadi lurah Bang? Sejarahnya gimana ya? Prosesnya? Ya. Atau ada keinginan cita-cita dari kecil? Enggak juga sih, kalau cita-cita enggak juga. Lebih pada memposisikan diri pada satu kebutuhan tempat tinggal kita, kampung halaman. Jadi di mana sebelumnya desa saya itu adalah desa Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Itu sudah hampir 3 tahun tidak memiliki petinggi, itu tidak ada pemimpinnya. Selalu diisi dengan pelaksana tugas dari kecamatan. Saya tidak tahu persis itu sebabnya kenapa, tetapi dari keadaan sosial memang terindikasi krisis kepemimpinan. Sehingga teman-teman muda waktu itu ya berinisiatif dan mendorong untuk kenapa tidak dicoba. Toh secara persyaratan untuk maju mengikuti kontestasi pemilihan masuk banyak gitu. Jadi minimal usia 25 waktu itu tepat sebenarnya usianya masih 24 tapi dihitung dari ketika pemungutan suara pencoblosan itu udah masuk 25 sehingga diterima oleh panitianya waktu itu. Diterima. Yes.
Padahal Bang Elias kan nggak pernah di rumah rasanya. Bang Elias setelah selesai dari kuliah langsung ke Jakarta, pulang kok tiba-tiba jadi rumah, itu yang membingungkan. Ya. Gak rumahnya apa nih? Kalau menyoal itu memang kita juga secara politis tidak menyangka akan menang, dan secara perencanaan pergerakan memang goalnya bukan menang. Jadi cukup hanya meramaikan kontestasinya saja. Itu berangkat dari rasa tahu diri. Karena memang tidak pernah di rumah, bukan hanya sekedar karena menempuh kuliah di luar 4 tahun kan, atau kalau di pondok dengan pengabdian 2 tahunnya jadi 6 tahun. Kalau saya itu justru memang sejak dari kecil sudah jarang di rumah, karena SD saya banyak dihabiskan 5 tahun, usia kelas 1 sampai kelas 5 itu di Kalimantan. Karena 2002-2003 itu kan masih panas-panasnya sampai dengan Madura ya, sehingga harus pulang. Kelas 6-nya itu di Kemujan itu. Tapi sempat di Kalimantan tadi? Sempat di Kalimantan. Jadi setelah lulus SD sudah belajar di pondok pesantren. Di sana juga sudah jarang pulang, kadang 1 tahun pulang sekali, di rumah cuma 3 hari, cuma 1 minggu. Kalau pas di pondok Al Asrianul Iman pernah 4 tahun tidak pulang. 4 tahun tidak pulang. Berarti lebaran di pondok. Di pondok 2 kali dan di luar 2 kali. Kira-kira begitu. Jadi memang secara politis untuk menggali suara itu kita bingung waktu itu. Tapi kok bisa menang itu loh? Nah ini yang saya kurang tahu. Insya Allah mungkin karena barakat daripada guru. Waktu itu target kita hanya supaya ini bisa jadi perbandingan gitu saja. Karena keadaan sosial di sana mencerminkan krisis kepemimpinan dan citra buruk pemerintah. Ya saya bilang citra buruk pemerintah tentu ini pendapat pribadi ya. Jadi kita coba buat perbandingan supaya siapapun nanti kontestan yang terpilih dalam kontestasi pemilihan petinggi itu tidak lagi main-main dalam pekerjaannya di pemerintahan desa. Sudah banyak kaula muda yang saya wakili itu juga sudah melek hukum, tahu peraturan ini, tahu peraturan itu, punya kompetensi ini dan itu seterusnya, sehingga nggak boleh main-main. Bedanya Bang Elias selaku anak muda kan, petinggi muda membangkitkan semangat muda ya. Itu anak muda aja bisa kok. Yes. Dan membuat peluang yang lain nih. Betul. Menjadi inspirasi juga para teman-teman yang di Jawa sini Sim ya. Ya. Nah, kalau di sini ya minimal harus lah. Alhamdulillah. Dan karena secara tadi potensi politisnya kita juga di sana ada yang main uang, money campaign itu ada, black campaign banyak, ada yang semaklum lah orang desa itu macam-macam ya gitu. Kalau kita enggak aja, kita hanya transfer knowledge ya istilahnya, jadi bertukar pikiran dengan masyarakat luas, ngobrol atau jagong istilah kita orang Jawa tentang desa ini mau dibawa kemana, potensinya seperti apa, kenapa nggak bisa berkembang, harusnya begini, kita tawarkan beberapa kegiatan dan seterusnya. Jadi kita hanya kayak gitu aja. Bahkan pada saat kampanye ketika kontestan yang lain harus beriring-iringan pakai mobil dengan pengeras suara menyuarakan janji-janjinya, kita hanya jalan kaki. Kalaupun naik motor itu satu motor bertiga kan. Itu perjuangan kampanye Bang Elias. Iya. Yang lain pakai mobil, Bang Elias naik motor itu bertiga. Bertiga cenglu. Tapi nggak malu gitu Bang ya. Enggak ngedon, maksudnya kan mental juga Bang yang masa calon apa ya.
Nonton ya. Jadi sekali lagi ya karena kita niatnya untuk membangun atau membuat perbandingan terhadap pemerintah yang akan datang, tentu hal-hal yang edukatif yang bisa kita tawarkan gitu. Jadi kalau yang lain naik sepeda motor, naik mobil, saya cukup jalan kaki, jadi ketemu sama masyarakat, menjelaskan visi misi saya, meninggalkan semacam pamflet dengan wasiat gitu ya, Pak, ini visi misi saya. Barangkali nanti saya yang jadi kan siapa tahu. Nah kalau saya lupa mohon diingatkan. Jadi itulah yang barangkali kemudian menggugah hati masyarakat itu, menilai kesungguhan dari saya dan tim. Kaum muda khususnya ya. Berarti gitu men, jadi kepilih bingung men, bingung. Kaget dong. Iya. Berarti ya, padahal gimana ya, saya kita karena emang targetnya nggak menang. Targetnya nggak menang, ternyata menang. Ternyata menang. Dan ya saya pikir itu banyak ya, dari doa orang tua, dari doa restu guru-guru sebelum kontestan sebelum mendaftar sebagai kontestan pencalonan petinggi itu, saya memang ke guru-guru, salah satunya ke Pondok Lasiran 05, difasilitasi oleh ustadz senior, itu ketemu sama Ahlul Bait, ketemu Umi, ketemu Habibana Muhammad, Oliwah, dan alhamdulillah direstui. Nah, seandainya para guru yang kita taatimi ini, yang kita taati dawuh-dawuhnya gitu kan, tidak memberikan doa restu, insya Allah saya juga tidak akan. Saya kan nyawang. Bisa dilarang sama guru ya. Gak usah ngapain sih kamu berat di sana, tapi enggak, tetap didukung waktu itu. Kata-kata apa waktu itu? Habib Muhammad itu waktu saya minta izin untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kontestan, itu beliau bilang, tapi bilangnya bukan sama saya, sama Umi, saya sudah lihat anak ini, saya sudah lihat anak ini dalam mimpi. Jadi di situ juga saya hari ini saya bersaksi atas diri saya sendiri, saya salah satu santri yang sudah merasakan keramatnya atau boleh ngarani karomah Habib Muhammad itu secara langsung. Karena waktu itu Habib Muhammad bilang saya sudah lihat dia dalam mimpi dengan penggambaran kehidupan saya di desa. Padahal saya juga tidak pernah laporan saya ngapain aja di desa, tapi beliau menjelaskan seperti saya memimpin pendidikan usia dini di TPQ, saya ngajar ngaji di musola, kayak gitu tuh beliau jelaskan kepada Umi. Jadi kemudian saya didoakan oleh banyak ustadz dan ahlul bait yang berkumpul di sana. Pilihan langit. Tapi sebelum menjabat ada tanda apa gitu? Oh ya, tentu sebagai salah satu santri tentu kita diajari tentang adab ya ketika menginginkan sesuatu, mulai dari sholat hajat, sholat istikharah, meminta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cancane ini nih yang berat sih. Iya, tahu ini yang kita coba nih. Kudu dirakatin. Teman-teman yang di sana mungkin bisa ditiru Pak. Ternyata ada tata caranya. Nggak asal nyalon, nggak asal kita punya hajat langsung kita. Ternyata ada sholat hajat, istikharah. Betul. Jadi waktu itu banyak warga yang salah paham. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum pendaftaran untuk kontestasi pemilihan petinggi itu dibuka, gitu kan. Masyarakat tuh sudah banyak yang menilai atau melihat saya, sehingga banyak juga yang menawarkan. Tetapi dengan kehati-hatian yang seperti itu tadi, saya
ya bilang saja bahwa nanti ya saya tak mikir-mikir dulu. Menawarkan apa maksudnya? Untuk ikut kontestasi. Kan di sana mereka kalau di politik kan siapa yang merasa punya keluarga banyak, siapa yang merasa punya pengikut banyak, itu kan dia akan berperan sebagai tim sukses karena barangkali ada uangnya, gitu, dan itu biasa. Itu kan siapa yang punya kelompok banyak, kelompok perikanan aja, saya punya anak buah banyak tuh, nelayannya segini, keluarga piro, yes, gitu. Tapi Bang Ilyas waktu itu emang nggak pegang uang, nggak pegang uang sama sekali orang-orang. Di daerah sini Bang minimal setengah M itu minimal. Tergantung sih. Ada juga yang habis banyak lantas tidak menang. Ini mungkin karomanya benar muncul. Ya. Tapi ya itu tadi mungkin karena kesungguhan dan ketulusan. Terus juga adab yang kita perlihatkan itu menggugah hati masyarakat. Jadi tim sukses saya itu yang utama hanya ada dua. Mas Jarhan Ambon sama Mas Rifki Kuto. Jadi mereka ketika setelah menang nih, gitu kan, setelah menang ya maklum wong desa. Setelah menang tentu saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih yang paling mudah dalam adat politik itu adalah dengan uang. Mereka nolak. Mereka nolak sembari mengatakan saya tentu akan menagih, tetapi saya tidak menginginkan uang. Saya menginginkan bukti dari kepemimpinanmu 6 tahun ke depan itu menentukan desa supaya lebih berkembang. Sehingga kemudian tertantangkan bahwa menjadi pemimpin di usia muda itu bukan atau belum segalanya, melainkan awal permulaan dari apa yang kita bisa lakukan. Tanta iku yang paling abot. Nah, cuma pemenangan banyak sudah metode dan apa namanya istilahnya jurus yang pemenangan. Tapi nek setelah menang apa yang adalah memperkaya diri, ya bekerja apa adanya, seikhlasnya. Tapi kalau melihat poster Bang Ilyas kayaknya meragukan kalau dia. Oh iya. Sama Bang Hasim aja masih jauh, justru ya. Bagi teman-teman yang ada gemuk-gemuknya sama sekali. Bagi teman-teman yang ya kita pernah hidup satu masa, kita pernah tidur satu karpet, tidur bareng. Kalau ada karpetnya ya. Kalau ada karpetnya itu. Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita pernah rebutan lauk. Mungkin, Ilyas jadi petinggi. Sopo ya. Saya juga waktu itu meragukan diri saya sehingga, kok tadi, gitu. Kok kepilih ya? Wah, Pak ini jauh dari target atau melenceng banget ini dari target itu. Terus ya saya menggugat tim sukses. Apa yang Anda lakukan? Kenapa ini menang? Kan kesepakatannya tidak perlu menang. Gitu. Emang kesepakatannya emang nggak perlu menang. Nggak perlu menang. Bahkan dalam kampanye, bukan dalam kampanye. Ketika saya mendeklarasikan kepada teman-teman muda, saya akan nyalon. Dan mereka juga mendeklarasikan sebaliknya dukungannya gitu kan. Oke kan, nek sampai nyalon iki kabeh nom-noman gitu kan, bakal memberimu gitu. Itu pun saya sudah ngasih syarat, tapi ada satu syaratnya. Saya mau cuma cara kampanyenya nanti harus ikut cara saya. Dan cara yang saya lakukan adalah saya tidak pernah meminta secara langsung dukungan dari masyarakat manapun. Dan tim sukses saya itu menyetujui. Jadi kalau kita ketemu sama masyarakat atau di jagongan gitu kan, atau pas kampanye sekalipun, kita tidak pernah minta, pasti mengatakan secara lugas itu nyuwun dukungannya, tidak pernah. Yang kita minta hanya 3 hal. Satu, saya minta doa restu
Sebagai salah satu atau anggota masyarakat Desa Kemujan, saya menyalam. Saya menyalam. Kedua, saya minta didoakan supaya siapapun yang akan terpilih itu benar-benar bisa mewakili kita semua, bisa membuat perubahan meskipun tidak signifikan tapi ke arah yang lebih baik. Ketiga, yang mudah-mudahan pendidikan yang kita usung ini, terutama dalam pendidikan demokrasi, gitu kan, di perdesaan itu berjalan dengan lancar. Desa itu kan basic kebijakannya itu kan bersumber dari dua. Satu, musyawarah dengan warganya. Dua adalah perintah pemerintah yang lebih tinggi. Gitu. Nah, yang pertama ini yang paling basic itu sering tidak dilakukan. Musyawarah rencana kerja pemerintah desa, musyawarah rencana atau rancangan anggaran belanja dan pendapatan desa, atau musyawarah perubahan APBDes-nya, lalu musyawarah kebijakan-kebijakan kepala desa yang diambil di waktu-waktu insidental. Itu banyak masyarakat tidak tahu. Itu. Jadi kita memang mengarah ke sana supaya masyarakat itu juga mengerti tentang seluk-beluk desa dan terlibat secara langsung dalam pembangunan yang ada di desa. Gitu, Mas. Sudah berapa tahun ini banyak? Ini sudah 5 tahun ini. 5 tahun. 5 tahun. Insya Allah tahun depan Jangan lagi nggak? nek cara Jawa karya wangsit. Ini jarang yang kita tahu banget, ada wangsit dan itu kan wangsit ya. Ya tentu ini tergantung orang sih gitu. Jadi setiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau saya sebagai santri, saya merasa diajarin begitu dalam beberapa hal yang besar dalam kehidupan kita. Tentu kita nggak bisa atau tidak akan bisa menerka apa yang terjadi esok hari. Kadang yang kita lihat baik ternyata tidak baik. Otomatis kan tak tunjukkan bang. Intinya kalau orang agamisnya kan betul petunjuk sama yang maha kuasa. Nah orang Jawa nih boleh wangsil kan. Iya, dan itu pun adatnya kan dalam istiqoroh saya enggak berdoa ya Allah nek saya menang mohon tunjukkan kalau sehingga saya akan calon, kalau nanti akan kalah mohon tunjukkan sehingga saya enggak usah nyalon. Tidak begitu, tapi doanya ya secara singkat, ya Allah ini mau ada kontestasi pemilihan petinggi. Kalau memang baik untuk agama, untuk diri dan keluarga serta lingkungan saya, khususnya masyarakat desa, mohon tunjukkan. Tapi kalau saya nyalon, nanti jadinya tidak baik untuk agama saya, untuk diri saya, untuk masyarakat saya, mohon tunjukkan. Sehingga saya tidak usah nyalon. Itu. Nah alhamdulillah waktu itu wangsitnya api tenan nih. Ceritanya berbeda. Wangsitnya api tenan. Ketemu bidadari, oh enggak juga. Waktu itu dalam satu malam itu kan lama, sehingga ya itu tadi yang saya bilang di awal, menimbulkan kesalahpahaman di antara masyarakat. Ketika ditawarin, saya bilang nanti dulu, gitu kan. Masyarakat banyak yang menyangka bahwa saya sudah tidak mau. Tapi ada kaula-kaula muda yang dia mengerti, Kang Indas itu santri, semesti butuh dungon disi, sehingga ditunggu, gitu kan. Sehingga ditunggu. Kurang lebih 2 minggu, hamin penutupan itu. Jadi pendaftaran ini sudah dibuka, tapi ketika ketemu sama masyarakat atau sama teman-teman muda selalu ditanya, belum urung ono wangsite kan. Jadi satu malam ya saya bermimpi lah bahwa atap enak gak ya nek diceritakan nang kene? Aman ya. Jadi satu malam saya mimpi, jadi seolah-olah saya melihat atap rumah atau atap kamar saya itu kebuka, dan ada
entah sinar apa, tapi itu benar-benar sangat besar dan menyilaukan mata. Turun masuk ke kamar saya, sampai di ujung kuku jari kaki, gitu kan. Wah, besar, wah itu serak kuat mau melihatnya, gitu kan, karena sangat silau, sangat terang. Cahaya itu semakin kecil, sampai berubah menjadi semacam bentuk seseorang gitu. Kayak jadi wong. Dan kemudian berpendar pecah. Paginya saya merasa, wah, sinar matahari hari ini kok kayaknya beda ya, cerah sekali. Dan hati pun bahagia lah maksudnya. Jadi semacam ada keyakinan. Mimpi seperti itu tuh dengar dari alumni yang memang dia juga seperti itu dan mirip banget itu. Ya entah ya, karena kalau nek sebagai orang Jawa kan kita pernah mendengar ada istilah ketiban bulan. Ya saya nggak tahu itu gimana, tapi ya itu menjadi satu keyakinan gitu, bahwa sepertinya saya diperbolehkan gitu. Mimpi kedua itu diperoleh oleh nenek saya, gitu. Jadi nenek saya tuh ya, karena kakek sudah almarhum, jadi nenek masih hidup. Nenek saya tuh mimpi bahwa ketika kita tidur bareng-bareng, kalau di desa kan kadang kalau keluarga kumpul ya tidur di ruang tamu bareng-bareng gitu kan. Jadi saya tuh jajaran sama nenek saya. Nah, nenek saya tuh mimpi ada puting beliung. Pokoknya ada angin yang sangat kencang yang melanda rumah saya. Tapi tidak menghancurkan bangunannya. Gitu. Kecuali atapnya saja yang kemudian langsung bertemu dengan langit. Angin itu kemudian membawa saya ke atas sampai tidak terlihat. Lalu terbangun dan adzan subuh berkumandang. Nah itu yang kemudian ditafsiri oleh nenek. Sepertinya kamu bakal jadi orang besar. Katanya gitu. Katanya jadi tinggi ya Pak? Maksudnya kan tinggi. Maksudnya tinggi. Pengalaman Bang, selama 5 tahun yang paling wah, jadi enaknya paling susah. Yang paling susah tentu dalam hal pembinaan terhadap masyarakat. Jadi karena masyarakat itu juga bermacam-macam. Apalagi kalau di sana itu kan ini kita semacam miniatur Indonesia gitu. Miniatur Indonesia. Jadi di sana masyarakatnya tuh terdiri dari beberapa suku dan etnis. Satu kelurahan. Ya. Saya sendiri sebenarnya kan nggak Jawa-Jawa banget. Jadi ini barangkali bisa menjadikan klarifikasi pencerahan bagi teman-teman semua, gitu kan. Saya keturunan orang Bugis. Jadi bapak saya itu sampai datuk-datuknya di sana semuanya orang Bugis. Kemudian ibu itu nenek aja yang sempat menikah dengan Mbah Kakung Jawa. Tetapi ke atasnya lagi Mbah Buyut dan seterusnya itu orang Bugis. Itu. Nah di sana juga ada orang Madura, sehingga saya pun bisa pakai bahasa Madura. Nah kalau di pondok dulu saya dekat dengan Burhan dari Madura, Syafi'i, ada Jamal. Kita bercakap-cakap dengan bahasa Madura. Orang yang tanya saya orang Madura, gitu. Karena lama di Kalimantan, saya juga sedikit-sedikit bisa pakai bahasa Banjar, gitu. Jadi orang jadi bingung lagi. Akhirnya mau ngerti tuh aja. Tapi kalau di sana ya kita memang Jawani, ya Jawani.
pepatahnya mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kesulitan membina kemasyarakatan ini yang paling. Kalau soal infrastruktur, tinggal direncanakan pembangunannya, semua akan suka. Kalau pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ini agak susah karena kita ngatur orang. Ya kayak pondok biar ketok, ini kan minwa semua ini, eks keamanan dan ketertiban. Ngatur. Tetapi gini, dari sekian banyak kesulitan-kesulitan itu, saya merasa itu hanya kilas balik dari apa yang telah kita pelajari saat di pondok pesantren. Seperti ya, jadi nggak ada yang berat-berat amat. Karena basic kebijakannya adalah permusyawaratan begitu. Ketika menemui kendala dimusyawarahkan. Kalau disetujui untuk diteruskan ya diteruskan, kalau enggak selesai. Dan hal-hal seperti banyak. Nah, kebanyakan kepala desa itu kan tentu seorang pemimpin akan ditantang menerbitkan satu kebijakan hasil dari olah pemikirannya sebagai pertanggungjawaban leadership kepada masyarakatnya. Tetapi dalam demokrasi kita kan nggak boleh ngotot-ngotot banget. Gitu. Ketika seseorang nanti akan atau sekelompok masyarakat akan menyadari betapa pentingnya pemikiran kita, dia nanti akan dukung kita juga kok di belakang. Kira gitu. Sehingga pendekatannya itu selalu persuasif. Gitu. Dijelaskan, diajak ngobrol, dipahamkan, diedukasi. Dan itu harus pelan-pelan. Ya, harus pelan-pelan. Gitu. Nah, yang paling enak jalan-jalan memang. Enggak juga sih. Yang paling enak makan bakso. Makan gorengan. Iya. Rondo-rondo. Yang paling enak ya kita bisa punya lebih banyak teman dan pengalaman, punya lebih banyak kesempatan untuk bermanfaat gitu, untuk mengamalkan ilmu. Jadi ya itu tadi konsekuensi dari pemikiran leadership itu kan, kalau kita mengandalkan permusyawaratan dengan sesama masyarakat saja, masyarakat kan nggak pernah keluar, hidupnya di pulau saja, itu kan kepulauan terkungkung. Jadi ya sebelum ada corona tuh bahkan kita sudah di lockdown gitu. Iya Pak, berarti itu pertangganya itu berpulau-pulau gitu keluar. Pulau. Kalau di desa Kemudian ada berapa pulau? Nggak mesti sih, tapi kalau di desa Kemujan itu ada 9 atau 10 pulau. Dan setiap pulau itu ada jembatannya? Oh ya enggak. Ya kalau kita mau berkunjung ke pulau tertentu kita harus naik kapal. Kadang naik sampan terhadap misal mau ke desa sana naik kapal dulu gitu. Ya, jadi di sana tuh Kepulauan Karimun Jawa itu terdiri dari kurang lebih 30 pulau. Nah, yang berpenghuni atau yang berpenduduk itu hanya 5 pulau besar. Salah satunya Desa Kemujan. Adapun pulau-pulau yang lain itu sedang ya dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata. Gitu. Dan ya pemancingan tentunya. Jadi di sana katanya banyak bule gitu kan? Ya, karena pariwisata di sana juga sudah berjalan mulai sejak kurang lebih 2009 atau 2010-an, gitu kan. Ya tentu dengan pendahuluan yang tiada hentinya lah dari pemimpin-pemimpin waktu itu. Gitu kan. Nah hari ini investor itu banyak terlihat, termasuk yang dari mancanegara. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Uni Eropa, datang sana, ada yang juga bisa berkomunikasi dengan orang. Udah dikit-dikit lah.
kalau istilah abah dulu belajar bahasa Inggrisnya di jalan. Iya. Jalan mana? Jalan Parung. Jalan Parung. Luar biasa mainnya. Jadi ya begitulah. Pregele juga sebenarnya karena harus dituntut untuk selalu belajar. Setidaknya mungkin ketika teman-teman semua melihat ini terinspirasi dan lain. Karena ketika menjadi cita-cita apa kan pingsan ya harus jadi pemimpin presiden. Kalau nggak dilewati dari luar dulu kan. Nah, dan ini pesan untuk semua saudara-saudara satu saudara Nurul Iman ya, bahwa kita tidak perlu pesimis sebenarnya. Gitu. Kalau saya boleh jujur lagi, sebenarnya waktu itu kandidat dari kepemudaan bukan saya. Jadi, yang menjadi tim sukses saya atas nama Yarhanuddin tadi atau Yarhan Ambon, sebenarnya kan dia yang akan kita usung. Tetapi dengan kebesaran hatinya kemudian dia berkesimpulan bahwa atau menyatakan bahwa pemimpin ke depan ini nggak butuh hanya orang pintar, tapi basically butuh orang yang beriman. Religius. Oh enggak juga, kalau religius kan trennya hari ini tuh hanya di pakaian ya. Tak mana lah. Jangan sebut yang lagi bergosa itu ya. Oh salah. Nyenggol. Nyenggol. Aduh mohon maaf netizen. Jadi dia bilang gitu kan. Betul, saya barangkali adalah salah satu pemuda atau mungkin satu-satunya pemuda yang bisa menguasai semua hal berkaitan dengan desa. Tapi aku juga senang mabuk, gitu. Betul, barangkali saya memiliki sifat-sifat leadership, saya ngatur orang, saya buat acara, saya memanage teman-teman dan seterusnya. Tapi aku juga agak pakai sholat, gitu. Berarti beliau luar biasa banget gitu. Sehingga jadi nggak usah saya. Waktu itu kita sudah galau, gitu. Terus bagaimana supaya kita tetap masih bisa memperjuangkan kepemudaan dengan seluruh potensi desa, gitu kan? Kita nggak mungkin menyerahkan kepemimpinan ini lagi kepada yang tua. Karena udah bukan waktunya lah orang tua. Ya, karena kan gini, tua itu kalau di sana itu tidak dibarengin dengan kualitas hidup yang baik ya. Maksudnya gini, kalau di sana tuh ya tokoh tua tuh bukan yang cerdas terus ngatur, enggak gitu. Jadi di sana tuh ada semacam susah mengatakannya. Jadi ketokohan itu kan kita bisa pilah gitu, dia tokoh itu tokoh apa gitu. Nah kadang orang kalau sudah jadi tokoh agama tumpul terhadap kemasyarakatan. Orang sudah jadi tokoh sosial justru lumpuh terhadap keagamaan. Betul gitu. Dan seterusnya, orang sudah jadi tokoh dalam dunia perikanan karena dia sebagai penyuluh, kemudian dia membina nelayan-nelayan supaya berdaya saing tinggi, tapi nggak cakap di bidang yang lain gitu. Jadi itu yang susah waktu itu gitu. Nah kita butuh refresh kepada orang yang netral tetapi bisa memposisikan diri dalam semua elemen yang ada di desa itu. Dan itu jawabannya adalah Bang Elias. Waktu itu ragu-ragu juga, makanya harus istihoroh karena keraguan. Kalau nggak ragu nggak usah istihoroh. Rasanya maksud aja maksudnya. Kalau ditanya secara pribadi lagi, justru berangkatnya dari rasa ketidakpercayaan diri. Itu makanya teman-teman saya sarankan supaya tidak lagi minder. Hari ini orang sudah memandang dunia pesantren itu hebat, itu kan.
Dan ya sebagaimana wasiat Abah dulu, kalau soal pelajaran umum bisa kita kejar. Yang penting Di jalan pun nah, Abah dulu kan juga pernah bilang bahwa selagi kita masih di jalan Allah dan segala pergerakan kita itu untuk kepentingan syiar Islam, maka ilmu apapun yang akan kita butuhkan, insya Allah akan dipermudah mendapatkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. berarti memang berarti kita harus perbarui niatnya. Ya, Niatnya yang baik-baik ya. betul. Tapi terkadang muncul niat jelek gitu loh, Mas. Oh ya, godaannya benar. Kalau boleh jujur, bahkan by system itu memungkinkan seseorang pejabat pemerintah itu mendapatkan hal-hal yang syubhat, banyak syubhatnya. Serius, terus gimana Bang ya untuk mengatasi itu semuanya? Ya, iman dan imin itu harus Banyak Bang, sebenarnya dari lurah kan, oh ada uang ini, ada uang itu. Maksudnya kan kalau dia kalau laporan beratnya di situ. Jadi gini gitu kan. Ya itu tadi yang saya maksud. Salah, bukan by system sih. Maksudnya apa ya? By leadershipnya itu. Jadi orang kalau sudah merasa dia jadi pemimpin atau dia berkuasa, gitu kan, maka dia kan bisa saja ngatur keuangan itu harus begini dan begitu. Gitu. Tetapi by system sebenarnya kenegaraan itu juga sudah cukup memberikan batasan-batasan. Contoh seperti keuangan pemerintah desa itu yang berwenang menggulirkan itu apa sih istilahnya? Yes, yang bisa ngotak-ngatik. Itu hanya kaur perencanaan sebagai badan perencanaan dan kaur keuangan sebagai bendahara desa. Meskipun tanggung jawab sepenuhnya atau kekuasaan tertinggi dalam pengelolaannya Dari itu kepala desa. Tapi lurah nggak boleh pegang uang. Nggak boleh. Dan di desa itu kan sudah ada istilahnya BPD atau Badan Permusyawaratan Perwakilan. Beliau-beliau yang terkumpul dalam BPD akan berperan mewakili masyarakat secara umum turut mengawasi pemerintah desa. Bahkan masyarakat umum sekalipun secara langsung apabila menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa dapat bertanya dan hingga melaporkan. Mengapa Bisa. Cuma itu tadi gitu. Sekali lagi leadership itu, kepemimpinan ini apa ya? Ya memang banyak disalahartikan gitu. Jadi wong nek wis dadi pemimpin ku rasa-rasane gimana gitu. Terus ini Bang, ini udah 5 tahun Bang. Karena rata-rata orang saya perhatikan ketika dia waktu menyalonkan, dia punya niat bagus. Aku yakin dia punya niat tuh. Yes. Tapi berjalannya waktu ketika dia memimpin, pola pikir itu sudah berubah. Dan itu berat banget. Apa merasakan enggak? Enggak sih. Ya saya bukan ingin berlaku naif, tapi gini, ya sekali lagi nih di awal itu benar-benar harus ditata. Dan setelah berjalan support sistemnya itu benar-benar juga harus disiapkan. Kalau di sana, ini sepengalaman saya, sampai hari ini gitu, kepala desa atau kalau di sana istilah petinggi ya, petinggi dinyek atau dibully itu biasa. Gitu. Ada orang tua yang lebih tua gitu kan, ketika bertemu saya salim itu biasa. Salaman dulu. Salim. Ngajak salaman dulu. Iya. Kan salaman Pak Lurah. Nah, ya ini sekali lagi ini. Jadi pola pikirnya harus di support system yang saya maksud tadi itu benar-benar harus ditata. Di sana saya berulang kali sejak awal sampai sekarang mengkampanyekan bahwa kepala desa itu bukan berarti bapak orang satu kampung, melainkan hanya mitra atau petugas masyarakat di muka pemerintah. Pelayan gitu. Nanti ada orang tua lewat nang inggi, nang itu kan cong gitu ya, sama gitu, le gitu. Itu masih biasa.
Mas Inggi. Mas Inggi. Mas Inggi ya itu panggilan sayangnya mereka lah gitu kan. Atau Pak Inggi secara umum gitu. Lalu nanti ada yang petinggi ASU biasa aja. Nah, dari sana kita tetap akan jadi terkontrol. BPD kita juga siapkan orang-orang yang kritis mewakili masyarakat untuk dapat bertanya, komunikasi kepada pemerintah desa. Ya tentu ini gimana ya, saya sih apa ya, kalau menjelaskannya hanya dengan perasaan gitu kan, tidak dengan kajian ilmiahnya, ya itu jadinya kayak gitu. Saya nggak merasa berubah niat terus enggak sih gitu. Jadi saya bisa yakinkan dari awal sampai hari ini masih sama, nanti nyalon lagi. Saya bilang enggak. Kenapa bang? Hah? Ya kan belum tentu. Nah, maksudnya bukan tidak sih, tapi yombo gitu. Kesel, capek, sampean dulu jadi petinggi. Karena gini bang, kalau abang benar-benar jadi lurah terus abang benar nggak mau neko-neko, abang susah berat, beban doang. Ya, pasti kan. Cuma ya demi perjuangan, demi kebaikan, demi Islam. Ya apalah artinya capek. Ya apa artinya capek. Cuma berat banget seorang politik ataupun seorang pemimpin ketika di dunia benar dia nggak berani kayak gitu, ya susah sendiri dan berat banget. Berat, kadang kalaupun harus mengkhianati hati nurani itu juga. Ya kita sebagai manusia yang lemah dan wajib kan, dosa itu kan wajib bagi manusia. Ya kita hanya berusaha untuk meminimalisir. Karena gini bang, dikit-dikit diterima, ntar lama-lama lupa kita. Nggak terasa kalau nggak juga. Berarti dulu pelayanan di desa itu semuanya berbayar. Berbayar. Gitu. Jadi ada apa? Amplop. Bayar. Ya. Karena pemerintah desanya nggak punya bengkok. Sehingga maklum kalau kita iri. Itu alasan kuatnya. Berbeda dengan kepala desa atau lurah kan punya laut masuk terus di metering orang mancing gini yang padahal liwae yang misalnya melaku udah kan itu dengar ada itu apa ada pulau yang tidak dipakai tidak penghuni ya existingnya belum dibangun belum terbangun belum dikelola tetapi legal formalnya itu sudah milik orang. Kan milik kelurahan. Enggak. Pasti orang yang pertama yang bersihin doang. Nah kalau di daratan atau di banyak daerah lah di Indonesia kepala desa itu kan difasilitasi oleh Pemkot, nanti ada tanah apa lagi istilahnya kan gitu yang bisa dikelola dan pendapatannya diambil secara pribadi oleh kepala desa. Kalau di tempat kita nggak ada, sehingga waktu itu bahkan sebelum ada DD-ADD itu juga masyarakat. Tetapi karena tidak dibekali dengan sistem yang baik, ya masuk kantong lah. Gitu. Nah itu kita retas. Sekarang udah free. Alhamdulillah, sekarang free. Gitu. Walaupun sudah free aja masih banyak masyarakat yang mungkin ya kan kurang suka. Ya, dan itu ya nggak bisa kita paksakan lah, suka nggak suka itu kan kalau nasihat Sayyidina Ali ya tidak perlu menjelaskan bagaimana dirimu, gitu kan? Karena ketika orang suka kepadamu ya apapun itu akan disuka, tapi kalau orang sudah nggak suka sama kamu meskipun kamu baik pun ya orang tetap suka. Karena dasarnya udah nggak. Kalau nasihat Gus Dur ya semua kok repot gitu aja kok repot itulah jadi kira-kira ya masih berkele masih sama aja sebenarnya
Tetapi tadi saya sampaikan bahwa saya merasa banyak kejadian-kejadian, insiden atau apa namanya paradigma sosial itu sebelumnya saya sudah pernah temukan di pondok pesantren, sehingga saya cukup mengingat dulu di pondok pesantren kalau ada kayak gini itu solusinya begini, atau opsi solusinya begini, itu aja. Tapi yang kita kualitas tahun depan belum tentu nyaman. Belum tentu gitu. Pokoknya teman-teman satu saudara Nurul Iman, jangan pernah pesimis dengan apa yang telah kita dapat dari pondok. Insya Allah itu semuanya cukup kok, cukup untuk bekal kita hidup di tengah masyarakat, tinggal dikembangkan saja. Saya justru merasa kurangnya tuh begini, kenapa saya nggak pernah memikirkan tentang setiap hal di pondok pesantren itu secara rinci. Baru hari ini ketika sudah menjadi alumni, saya mengais-ngais lagi memori ingatan tentang Abah, tentang ini, tentang pondok pesantren. Dulu kebijakan pesantren begini. Waktu di pondok nggak pernah kepikiran kok bisa begini ya. Ya cukup sami nawatinya aja gitu. Kadang nggak taat juga ngerundel, wae hati gitu kan. Sosok nggak terima tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Iya, mau ngapain gitu. Dari nasihat-nasihat Abah gitu kan. Dan saya itu yang saya wasiatkan sama teman-teman di Jepara kalau kumpul, khususnya yang yang masih aktif di pondok pesantren, udah gali aja itu nilai-nilai. Nanti kalau kamu inventarisir, itu nanti kamu juga akan nemu serupa itu atau duplikasinya di tengah masyarakat, sehingga kamu gak bingung. Hari ini anak-anak atau adik-adik kita tuh masih bingung hanya soal-soal kecil. Iya, contoh, wah aku nang pondok gak diajari perjanjian, aku gak diajari perjanjian, gak diajari manakipan. Emang ada diajarin itu. Padahal kan harusnya ya tidak semuanya juga harus di pondok. Bahkan salah satu nasihat Abah yang pelanggaran itu adalah sebab dari perpisahan. Apa sih secara tekstualnya itu apa? Emang kayak gitu ya terjemahannya ya. Itu ada di manakib. Ada di manakib. Saya baca, saya ambil ijazah manakib. Saya puasa tirakat manakib. Setelah baca ada. Artinya Abah sebenarnya juga secara tidak langsung menyiapkan kita untuk menyerap lebih dulu ajaran-ajaran atau isi hikmah dari kitab-kitab lain yang tidak pernah muncul atau tidak pernah disebutkan di pondok pesantren. Contoh seperti manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi cerita-cerita Abah tentang karomah-karomah wali Allah terdahulu itu juga ada yang mungkin yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dan ulama-ulama yang lain, sehingga kau usah bingung gitu loh, kau usah bingung. Biasa wae. Tapi emang benar rata-rata kalau saya lihat dari alumni ataupun dari teman-teman, dia bisa main cantik dan dia bisa menempatkan dirinya. Dia nggak terlalu siapa yang ngene. Kalau ada perasaan balik mau santri anyar meneh yo. Ya itu semua merasakan, karena kita biasanya minta untuk pondok gitu kan. Apalagi yang sudah tua merasa senior masuk pondok ya gitu. Ketika di masyarakat kelihatan bodoh kali gitu. Itu biasa, dinikmati saja prosesnya. Itu tinggal tempatkan diri kita di posisi yang apa yang kita bisa. Tentu dalam rangka
bermanfaat bermanfaat kepada untuk sesama. sebesar-besarnya amal gitu. Itu aja Bang ya. Oke. Luar biasa. Lurah Karimun Jawa. Siapa yang nggak tahu Karimun Jawa? Ini orang nomor 1 coy. Paling ganteng. Paling ganteng. Oke Bang, Iya, Bang. pesan terakhir Bang buat teman-teman Bang untuk alumni lah. Pesannya udah banyak tadi dan saya yakin lah. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya gitu kan bahwa kita semuanya insya Allah juga akan menjadi orang besar. Namanya tinggal tunggu waktu yang akan membuktikan. Dan banyak saudara-saudara kita juga yang kurang terekspos gitu kan, kurang terkenal atau kurang apa itu ya, kurang viral, sedikit punya fans tapi ternyata punya pemikiran dan amaliyah yang sungguh luar biasa. Dan layak menjadi teladan. Hanya dia ngajak ya, wah ini kerjaan mulia itu. Saya juga sampai sekarang masih ngajak TPQ. Lu orang ngajak TPQ? Iya. Kacau punya ya. Kenapa nggak nyuruh orang bayar gitu kan? Coba ya. Ya karena sekali lagi kebutuhan lingkungan. Ya kebutuhan lingkungan ketika kita dipercaya. Jadi gini, dulu sebelum jadi lurah saya tuh ngajar TPQ dulu. Karena lihat kok sangat lemah ya kita tentu saling tahu nih, pengalaman organisasi juga kayaknya nggak banyak banget ya kalau di pondok. Tetapi bismillah saya niat fisabilillah gitu kan, ilmu apapun kita yakin sama pernyataan Abah sama nasihat Abah insya Allah juga akan diberikan oleh Allah. Jadi saya waktu itu mendatangi sebuah TPQ. TPQ ini punya banyak murid dengan guru semuanya perempuan. Iku nek wes halangan menstruasi izin, yasinan izin. Jadi nggak produktif gitu kan. Yaudah saya niat bantulah, saya ketemu sama pengurusnya, boleh nggak kalau saya ikut bantu. 7 hari ngajar langsung diangkat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah TPQ itu. Ya, gitu kan. Waduh, ini minta kapan terus meras otak supaya ini bisa berkembang bagaimana. Terus meskipun ekspresinya tuh jadi kayak mengada-ada. Orang umumnya itu terus berkele banget ada sepenting kayak sampai saat ini tetap masih ada TPQ. Cuma kalau sekarang ya lebih didominasi oleh istri. Ya, bangga banget tuh anak TPQ yang ngajarin kamu siapa Pak Lurah. Nah, dulu saya nggak tahu ya, mungkin ini bagian dari Mestakum atau semesta alam mendukung. Jadi dulu yang mengkampanyekan dan mendukung saya untuk menang di pemilihan kota itu justru juga anak-anak. Oh ya anak-anak. Oh pilih Pak Guruku. Iya, anak-anak kecil itu ketika kita ajak, ayo kita ketemu bareng-bareng gitu. Politik baru masuk. Jadi kita nggak nyangka ternyata mereka juga bisa jadi. Kamu jadikan agama buat politik. Aduh ya. Jadi anak-anak sampai segitunya pilih ya. Di halaman Facebook saya itu masih tertinggal jejak foto itu yang 3 jari begini. Kampanyenya anak-anak itu. Ya. Anak-anak MA, MTS. Ya padahal mereka sekencang apapun mereka menyuarakan itu toh mereka nggak punya pilih gitu. Tapi ketika orang tua melihat itu anak saya aja yang nggak punya kepentingan dia tahu dan itu menunjukkan wah ternyata guru TPA nyalon kelurahan ya kan. Sosok idola mereka. Itulah menggerakkan hati orang tua bisa jadi doa mereka kan nggak punya dosa mereka. Oh iya dong. Ketika dia doa pengen gurunya jadi lurah tembus juga. Wes mau wes pamitan nih. Ya. Lanjut. Dia. Udah pamitan. Ini baru dengar
Pak Lurah ngajar PPI baru sekarang. Saya sempat dilarang dulu ketika pemerintah yang lebih tinggi, kecamatan atau lembaga-lembaga di atau pemerintah desa nggak tahu gitu kan. Ya mereka menyatakan bahwa kan nggak boleh. Gitu. Tapi saya bodoh, urusan agama. Esmakan luar biasa, baru kali ini ada lurah yang selama 5 tahun masih mengajar PPI karena emang dasarnya banget menyampaikan ilmu yang punya karena ya balik walau ayat sampaikan nomor 1 ayat terus dia pegang dan dia pun dikampanyekan oleh anak-anak didiknya dulu mau Ya, waktu itu. luar biasa kali ya. Ini jadi inspirasi kita bersama teman-teman dimanapun kita berada dari pulau manapun. Bang Ilyas dan patut kita ador. Aku sedikit iri sama Bang Ilyas. Tapi kan semuanya ada tahapan. Mungkin besok saya bisa jadi menteri, Bang Ilyas cuma buka bisa jadi. Amin, jadi menteri. Aduh nggak no. Jadi presiden rumah tangga ya luar biasa. Oh iya, nah itu wajib menteri. Bujuni menteri. Oh iya, wah itu gila ya, mantap. Nah itu aja dari kita ya. Aku sedikit tidak terlalu vulgar, nggak mau terlalu ketawa karena tinggal di depan aku adalah orang yang luar biasa dan khusyuk. Ini urusannya dari hati sampai ke atas kan. Jadi aku cuma ya nyadiknya berjalan karena indah banget pelan-pelan kayak gini. Oke, cukup sekian dari kita dari HMD Official 964. Orang ubah, orang mama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Lurah.